terhadap termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 3 mengenai perbaikan permohonan. Menurut Mahkamah, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan dalam sidang pleno pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 25 ayat 3, serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan. Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan-permohonan yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah hak pemohon yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang MK dan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 yang memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan pemohon setelah jangka waktu 3 kali 24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh majelis hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka 1 mengenai kedudukan hukum pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.7, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk eksepsi pihak terkait angka 1, sehingga eksepsi pihak terkait aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pemohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 4 mengenai permohonan kabur dan tidak jelas, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan perolehan 435.124 suara atau memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut, selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. 1. Menurut pemohon, termohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan pihak terkait sebanyak 70.990 tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. 6. Telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang terjadi di 4 provinsi, yaitu suara secara merata di seluruh Indonesia. Pada 5 Juli 2014, termohon telah membuatkan surat edaran nomor 1446 KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU atau KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil formulir A5 PPWP dan model setuju PPWP. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat prinsip mendasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum. Artinya, kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi.
Penyelenggaraan pemerintah negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintah negara berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi meniscayakan kebebasan setiap orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara. Karena dengan kebebasan itulah hak politik setiap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dan kebebasan tersebut mencakup antara lain kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan kekuasaan pemerintah negara, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan. Hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan. Baik, berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, hak memilih adalah salah satu hak konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi. Presiden dan wakil presiden antara lain untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu 5 tahun sekali, yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi dukungan dan legitimasi rakyat semata. Tetapi pemilihan umum harus pula melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru memberi jaminan bebas, rahasia, jujur, dan adil. Azas tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih, serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi asas-asas tersebut, konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi, prinsip negara hukum tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Vide pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yaitu sejak putusan nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 bertanggal 2 Desember 2008, perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Timur, Mahkamah telah memaknai wewenangnya untuk memutus hasil pemilihan umum tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum, misalnya dalam membatalkan dan mendiskualifikasi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan atau bersama-sama peserta pemilu untuk pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh hasil pemilihan umum. Dalam putusan Mahkamah nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 tanggal 2 Desember 2008, antara lain dalam paragraf 3.25, Mahkamah mempertimbangkan tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa. Mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Kemudian paragraf 3.28 putusan tersebut, Mahkamah juga antara lain mempertimbangkan dalam memutus